Udah ya? Baik, karena ada teman kalian yang tidak hadir hari ini, yang hadir hari ini apakah semangat untuk memulai pembelajaran? Lebih kencang, semangat? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan ajak kalian untuk ice breaking agar kalian semangat untuk mengawali pembelajaran. Kalian bisa berdiri ya? Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi menggapai bintang. Ada tahu? Apakah Ibu perlu contohkan? Baik, contohnya lagunya itu tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar, terputar-putar tangan diputar, gulung-gulung-gulung tangan digulung, goyang-goyang-goyang pinggul digoyang, 1, 2, 3 siap belajar. Bisa? Kita lakukan sama-sama ya. 1, 2, 3. Tangan atas
menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah mandi, Rani mengambil air wudhu untuk melakukan sholat subuh. Nah, tidak lupa Rani melakukan ibadah. Bagi adik-adik yang lain, juga jangan lupa melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Setelah ini, Rani akan melakukan kegiatan sarapan bersama ayah dan ibunya. Yuk, kita saksikan bersama. Ayolah kita sarapan. Jangan lupa mencuci tangan ya. Setelah mencuci tangan, Rani mengambil makanan secukupnya. Kemudian Rani berdoa sebelum makan. Setelah berdoa, Rani makan dengan sopan bersama ayah dan ibu. Ketika selesai makan, Rani tidak lupa membaca doa setelah makan dan mencuci tangannya kembali. Kegiatan yang telah dilakukan Rani merupakan aturan ketika sarapan di pagi hari. Apakah kalian juga melakukan kegiatan yang sama dengan Rani? Kalau jawabannya iya, berarti kalian sudah melaksanakan aturan dengan baik. Mari kita simak beberapa kegiatan lainnya yang dilakukan Rani. Rani berpamitan dengan ayah ibunya sebelum berangkat ke sekolah. Tidak terasa ya, hari sudah malam. Yuk, kita lihat kegiatan berikutnya. Rani sudah berada di rumah. Pada jam 7 malam, dia belajar didampingi oleh ibunya di kamar. Setelah belajar, ia bersiap untuk tidur karena sudah jam 9 malam. Tidak lupa, sebelum tidur ia menggosok gigi, lalu berdoa terlebih dahulu. Ya adik-adik hebat, itulah beberapa kegiatan Rani dalam satu hari. Dalam kegiatan tersebut terdapat aturan ibunya sarapan. Karena adik-adik hebat dapat melakukannya juga. Baik anak-anak, apakah kalian sudah menyimak videonya dengan baik tadi? Nah, apa saja aturan yang dapat kalian temukan pada video tersebut? Silakan angkat tangannya ya. Silakan yang mau menjawab ya, Bu Ayu. Mencuci tangan sebelum makan Ya, dan sesudah makan. Yang pertama apa tadi? Mencuci tangan. Merapikan tempat tidur. Apa lagi yang ada di video tersebut? Mandi. Lagi? Berpamitan dengan orang tua ya sebelum berangkat ke sekolah. Ada lagi? Tadi Rani sebelum makan dia Cuci tangan. cuci tangan. Apa lagi? Menggosok gigi sebelum tidur. Ya, menggosok gigi.
Jadi selain kita belajar mengenai aturan yang ada di rumah, kita juga akan belajar tentang norma. Karena norma dan aturan itu saling berhubungan satu sama lain. Norma. Norma ini berasal dari bahasa Belanda, anak-anak. Yaitu dari kata norm, yang artinya patokan atau pedoman. Jadi, norma adalah suatu pedoman atau patokan yang digunakan untuk mengukur tentang perbuatan manusia. Nah, norma ini digunakan biasanya untuk mengukur dan juga sebagai acuan dalam setiap tindakan manusia. Nah, norma itu sebenarnya ada banyak, anak-anak. Tapi kali ini Bapak hanya akan membahas 3 norma saja. Yaitu yang pertama, nomor 1, norma agama. Yang kedua ada norma kesopanan. Dan yang ketiga ada norma kesusilaan. Yang akan kita bahas pertama adalah tentang norma agama. Jadi, norma agama adalah aturan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, berupa perintah dan larangan dalam kehidupan sehari-hari. Norma ini biasanya sering kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa contoh dari norma agama, anak-anak? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Sesuai dengan kesepakatan kelas tadi, ketika menjawab harus angkat tangan. Silakan Devi. Sembahyang waktu Ya, betul sekali. Sembahyang. Sembahyang adalah salah satu contoh dari norma agama. Mengapa? Karena norma agama ini berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, contoh lain dari norma agama, ada yang tahu? Tidak? Ya. Contoh lain dari norma agama adalah kita tidak boleh mencuri. Ya. Selain itu, kita juga tidak boleh membunuh, apalagi membunuh sesama manusia. Itu tidak boleh, anak-anak. Ya. Selanjutnya, apa manfaat yang kita dapatkan dari melakukan norma agama tersebut? Salah satunya adalah menguatkan iman dan memberikan rasa damai, serta meningkatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, lalu anak-anak, apa yang silakan. Ya, tidak apa-apa. Lalu, apa yang akan terjadi jika kita melanggar atau tidak melakukan norma agama itu, anak-anak? Ya, silakan Bu Ayu. hidup menjadi tidak damai. Ya, salah satunya adalah itu. Hidup menjadi tidak damai. Dan juga kita akan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat negatif. Seperti tadi Bapak bilang, kita akan mudah terpengaruh untuk melakukan misalnya pencurian atau untuk membunuh. Itu tidak boleh. Maka dari itu kita harus melaksanakan atau menjalani norma agama itu di dalam kehidupan sehari-hari. Menyinggung soal itu, tadi di video yang kalian simak ada yang menerapkan tentang norma agama? Ada bagian mana? Kami sembahyang. Ya, itu salah satu contoh dari melaksanakan atau implementasi dari norma agama. Selanjutnya, ya, yang kedua yang akan kita bahas adalah norma kesopanan. Bapak rasa kalian semua di sini sudah sering menjalankan norma kesopanan. Tapi apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan adalah norma yang atau aturan dan tata krama yang mengatur perilaku dan interaksi antar anggota atau masyarakat. Selain itu, norma kesopanan ini
juga berhubungan erat dengan cara kita berbicara, berperilaku, maupun berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. Seperti apa contoh dari norma kesopanan itu, anak-anak? Silakan Bu Ayu. menghormati orang lain, Ya, terima kasih. Itu adalah salah satu contoh dari norma kesopanan, yaitu menghormati orang lain. Kalau dilihat pada gambar di layar, apa yang sedang terjadi di gambar itu? Apa? Ya, silakan Devi. berpamitan Pak Guru Salim Ya, berpamitan kepada siapa? pada Orang tua. Orang tua. Contoh kecilnya itu kita berpamitan kepada orang tua ya sebelum kita berangkat ke sekolah maupun bepergian kemanapun. Ingat itu ya anak-anak. Kita harus berpamitan dulu kepada kedua orang tua kita sebelum pergi kemanapun. Nah, apa manfaat yang kita dapatkan dari melaksanakan norma kesopanan ini? Salah satunya adalah mempererat hubungan dan menurunkan sikap sopan santun. Namun apa yang terjadi jika kita melanggarnya? Ada yang tahu? Tidak? Salah satu contohnya adalah kita akan dicap istilahnya tidak memiliki rasa sopan santun dan tidak memiliki sikap saling menghargai, terutama di masyarakat ataupun di keluarga. Jadi kita harus selalu atau setiap hari melaksanakan norma kesopanan ini, karena yang tadi Bapak bilang norma kesopanan ini berhubungan erat dengan berperilaku kita dan bertingkah laku kita di masyarakat. Paham? paham. Lanjut. Nah, ini adalah norma yang terakhir yang akan kita bahas tentang norma apa? Ya, norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Norma kesusilaan adalah norma atau sikap atau aturan yang asalnya itu dari hati nurani kita yang berkaitan dengan tindakan baik atau buruk. Seperti contohnya ada gambar di layar, apa yang terjadi? Keluarga sedang membersihkan rumah. Ya, itu adalah salah satu contoh dari norma kesusilaan. Lalu apa manfaat yang kita dapatkan dari melakukan norma kesusilaan ini? Contohnya, rumah akan menjadi rapi dan bersih. Betul? Betul. Ya. Yang kedua, mencegah penyakit dan penyebaran kuman. Betul? Ya. Yang ketiga, tanaman akan menjadi subur dan udara menjadi sehat dan juga sejuk. Betul? Ya. Menyinggung tadi soal tentang video tadi yang sudah kalian simak. Ada yang menerapkan norma kesusilaan ini? Ada bagian mana? Ya, betul sekali. Lalu, apa yang terjadi jika kita tidak melaksanakan norma kesusilaan ini? Contohnya adalah rumah menjadi sarang bakteri dan juga penyakit. Kenapa seperti itu? Ya, betul sekali, rumah kita kotor. Dan yang kedua, tanaman akan menjadi mati dan kualitas udara pun akan menjadi buruk. Maka dari itu, kita harus melaksanakan norma kesusilaan. Bukan tentang norma kesusilaan saja, nah, akan tetapi semua norma yang sudah Bapak tadi jelaskan harus kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Paham? Ya. Baik, sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, Bapak akan adakan tes briefing lagi. Silakan berdiri. Oke, jadi
Ice breaking hari ini adalah kita akan tepuk. Namanya pagi, siang, sore. Kalau Bapak bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau siang, kalian harus tepuk 2 kali ya. Ya. Kalau sore, kalian jangan tepuk. Paham? Oke, mari kita coba. Pagi, pagi, siang, sore. Lagi. Pagi, pagi, siang, siang, pagi, pagi, siang, sore. Oke. Silakan dulu. Silakan dilanjutkan ke Bapak Guru, silakan. Baik, itu tadi merupakan materi dari merapikan tempat. Maksud Bapak adalah aturan di dalam rumah dan norma-norma. Nah, sekarang untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang materi ini, Bapak telah menyediakan sebuah TTS. Nah, tugas kalian di sini adalah mengisi TTS tersebut. Baik, tunggu dulu sebentar ya. Nah, maaf ya tadi karena kendala senjata. Baik, langsung saja. Pertama, Bapak akan ajak terdapat kartu di sini. Pertama, Bapak akan ambil kartu tersebut dan terdapat nanti nama kalian di sana. Dan tugas kalian adalah maju ke depan dan menulis jawaban dari TTS tersebut. Sekarang langsung saja Bapak ambil. Silakan. Bung Ayu, silakan maju ke depan untuk menjawab sekarang ini. Baik, silakan Bu Ayu, silakan dipilih nomor berapa yang ingin dijawab. Ya, nomor 4. Silakan baca pertanyaannya. Ketika Rani berangkat ke sekolah, dia titik-titik dengan kedua orang tuanya. Ya, untuk jawabannya silakan tulis. Nah, sekarang kita coba cek apakah jawaban dari Bung Ayu ini benar atau tidak.
untuk soal selanjutnya akan Bapak ajak lagi. Silakan. Silakan maju ke depan. Silakan, soal nomor berapa yang ingin dijawab? Nomor 5. Silakan dibacakan soalnya. Silakan dibaca terus. Baca Supaya baca dulu soalnya. Rumah yang titik menjadi syarat penyakit. Bagaimana menurut kalian, apakah jawaban dari teman kalian benar? Benar. Silakan kita cek. Saya minta adik-adik silakan. Iya. Sekarang Bapak akan kocok lagi lagu. Itu nanti silakan maju ke depan. Silakan nomor berapa yang ingin dijawab? Silakan dibacakan. Aturan di rumah berlaku untuk anggota titik-titik. Ya, ini bisa dibantu ya. Ini silakan dibacakan. Nah, jawaban dari teman kalian apakah benar? Silakan kita cek. Ya, benar. Silakan Vicky. Baik, selanjutnya akan diajak lagi. Junianta. Silakan Junianta untuk maju ke depan. Baik, pilih nomor berapa yang ingin dijawab? Nomor 1. Ayo silakan dibaca soalnya. Seperti yang harus disebut. Ayo silakan ditulis. Ah, tadi sudah dibahas. Bahas-bahas ya. Ya, kalau Gak apa-apa. Ya, sekarang kita cek apakah jawaban dari teman kalian itu benar. ya, silakan. Nah, ternyata benar. Tenang dulu. Silakan adik-adik. Dan pertanyaan terakhir, kembali Bapak akan acak. Sabar, silakan sabar teman. Sisa pertanyaan nomor 2. Silakan dibacakan. Beribadah termasuk ke dalam rumah apa? Ya, coba. Coba ditulis. Ini bagus. Silakan aku dulu. Sekarang pilih jawaban dari kolom. Apa pertama? A. Nah, silakan. Tidak bisa.
Nah, baik itu tadi kita telah menyelesaikan TTS tentang norma dan aturan yang ada di rumah. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Dan setiap kelompok akan diberikan LKPD. Baik, untuk guru ini silakan didampingi. Tugas kalian di sini adalah mencocokkan gambar tersebut ke dalam deskripsi yang benar. Kemudian kalian menentukan gambar itu termasuk dalam norma apa. Waktu kalian Bapak kasih waktu 5 menit. Baik, apakah kalian sudah selesai? Nah, sekarang perwakilan dari masing-masing kelompok akan maju ke depan membacakan hasilnya. Baik, silakan kelompok 1 perwakilannya. Ya, untuk kelompok 1 silakan bacakan di dalam soal tersebut kan terdapat 6 gambar. Silakan jawab 3 gambar. Yang pertama ini yang paling atas, merapikan tempat tidur termasuk norma kesusilaan. Terus berdoa sebelum makan termasuk norma agama. Sembahyang termasuk norma agama. Gimana? Apakah benar? Sama dengan kelompok 2 kerjanya? Sama. Ya, tepuk tangan dulu. Ini untuk ayahnya. Baik, untuk kelompok 2 silakan ke depan. Bacakan sisanya. Ini norma kesopanan, ini kesusilaan, yang ini kesopanan. Bagaimana? Apakah benar? Tangan dulu.
menjawab tentang PTS dan soal-soal. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh dosen. Maaf ada lagi.